Adik-adik, yuk kita dengarkan standar cerita kini makin asik. Selamat berjumpa dengan standar cerita dalam kisah lagu dan cerita. La la la, mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Standar cerita makin asik. Adik-adik, bagaimana nasibnya si Ragil Kuning? Apakah si Entit berhasil mempersuntingnya? Ataukah ada peristiwa lain? Nah, inilah Entit Petani Si Buruk Rupa bagian kedua. Kepergian Raden Panji dari Jenggala dan Dewi Chandra Kirana dari Kediri menggelisahkan Kediri. Maka diutusnya putra Raja Kediri yang bernama Raden Panji Gunung Sari untuk mencari kakaknya dan calon kakak iparnya. Ia pergi menjelajah desa demi desa dengan diikuti oleh dua punokawan yang bernama Banca dan Doyok. Sampailah mereka itu di desa Dadapan, tempat Ragil Kuning menginap. Panji Gunung Sari adalah kekasih Ragil Kuning. Ia tidak menyangka bahwa kekasihnya itu juga meninggalkan kerajaan. Banca dan Doyo asik bermain di sawah, dengan enaknya makan buah-buahan yang ada di situ. Ya, Doyo, rasanya desa ini begitu makmur ya. Betul, Kang. Tidak ada desa yang semakmur desa ini. Tadi kutanya kepada anak gembala, katanya desa ini bernama Dadapan. Iya, mungkin karena banyak pohon dadapnya ya, Kang ya. Iya. Aduh, kapan ya kita bertemu Den Mas Panji? Sudah berbulan-bulan mengembara, belum juga terdengar beritanya. Lama-kelamaan, saya juga bosan mengembara terus begini. Iya. Aku sudah rindu sama Mbok Esemplo. Oh, aku juga rindu pada Rubinem loh, Kang. Anakku terkecil itu, Kang. Baru pandai bicara sedikit-sedikit. Itu Tuan Panji Gunung Sari datang, sudah selesai melihat pemandangannya, Raden? Betul, Paman. Desa ini memang sangat subur. Iya. Semoga kita dapat menemukan jejak Kang Mas Panji di sini. Den, kalau tidak bertemu di desa ini, saya mohon pulang dulu, Raden. Saya sudah rindu. Kamu ini nekat saja bawaannya. Tugas seorang abdi kerajaan memang berat. Kita harus mencari Kang Mas Panji dan Kanda Chandra Kirana sampai berhasil. Akan murka Baginda bila kita pulang dengan berhampa tangan. Iya, betul, Raden. Maafkan adik hamba, Raden. Dia masih saja cengeng seperti biasanya. Maklumlah, anaknya yang terkecil sedang lucu-lucunya. Iya, memang. Wajar demikianlah orang yang sudah berkeluarga. Tapi, coba perhatikan, Banca. Sepertinya aku mendengar suara wanita yang menjerit. Raden benar. Ada wanita yang dikejar-kejar oleh seorang lelaki. Raden, ia menuju ke sini, Raden. Iya, biarkan saja ia menuju kemari. Aku berkewajiban menolong wanita itu. Loh, Raden, nampaknya wanita itu seperti pernah saya lihat. Benar. Kalau tidak salah, wanita itu Adinda Ragil Kuning. Ragil Kuning dikejar oleh Entit. Ia terus lari. Akhirnya, ia berjumpa dengan tunangannya, yakni Raden Gunung Sari. Sementara itu, Entit masih bersembunyi di sekitar tempat kejadian itu. Raden, kenapa Raden diam saja? Coba kita tunggu. Apa yang akan dikatakan Dinda Ragil Kuning? Kang, tolonglah aku. Aku
Aku dikejar-kejar oleh Entit, Kang. Jadi, Anda dikejar-kejar oleh Entit? Iya. Siapakah Entit itu? Kamu jangan melucu. Semua orang di desa ini mengenal Entit. Tolonglah aku, Kang. Wah, kalau harus menghadapi Entit ya, pikir-pikir dulu. Tapi Anda ini sampai di sini mempunyai keperluan apakah, Gerangan? Rasanya aku pernah melihat dirimu. Loh, siapa yang berada di belakangmu itu, Kang? Haha, ini saya Doyok. Kamu kan abdi kerajaan Kediri, bukan? Wah, kenapa tadi tidak bilang padaku? Dengan siapa kamu berdua sampai di sini? Hanya berdua saja, Raden Ayu. Tidak mungkin kalau berdua saja. Yang satu itu kan Kanda Gunung Sari, bukan? Haha, kukira lupa. Nyatanya masih ingat. Aku selalu ingat padanya loh, Kang. Mari bersembunyi yuk. Doyok, Raden Gunung Sari ada acara. Doyok, carilah Entit. Pemuda itu harus kau hajar, Doyok. Doyok dan Bancak, carilah orang yang mengejar Dinda Ragil Kuning. Baiklah, Raden. Selamat bertemu. Sampai jumpa. Aha! Ya, sana. Sini aja. Iya, sana. Tidak disangka oleh kedua remaja itu bahwa mereka berdua akan bertemu di desa Dadapan. Mereka yang sudah saling merindukan tidak kuasa berkata-kata. Tatapan mata dan air mata kedukaan adalah pertanda beratnya kerinduan yang mereka tanggung. Kanda, kenapa kau sampai di desa ini, Kanda? Aku diutus oleh Ramanda Prabu untuk mencari Kanda Panji dan Yunda Chandra Kirana. Bagaimana kau sendiri, Dinda? Dinda selalu khawatir kehilangan Kanda Panji Inukertapati. Sebab itu, walaupun Ramanda Prabu melarang hamba pergi juga mencari Kanda Panji. Nampaknya Dinda sudah lama berada di desa ini. Iya, sudah cukup lama, Kanda. Cukup repot juga. Banyak orang yang jatuh cinta pada Adinda. Ini tadi, Entit mengejar Dinda terus-menerus, Kanda. Mengapa ia mengejarmu? Ia ingin memperistri Dinda, Kanda. Wah, tepat bukan? Di desa yang sepi, ada pemuda yang mau memperistri. Mestinya kau bersedia, bukan? Jangan bilang begitu, Kanda. Cintaku hanya pada Kanda Gunung Sari. Betulkah begitu? Kan lebih baik kalau mencari ban serep. Kalau tidak ada rotan, akar pun berguna. Jangan berolok-olok, Kanda. Nanti Dinda menangis. Tolonglah Dinda, carikan Kanda Panji. Semua kejadian ini adalah salahmu sendiri. Mengapa kau begitu berani mengembara seorang diri? Gunung Sari dan Ragil Kuning saling menceritakan pengalaman mereka. Entit pura-pura kalah berkelahi dengan Bancak dan Doyok, dengan harapan dapat bertemu dengan Gunung Sari. Raden, inilah pemuda yang mengejar tunangan Paduka. Ayo, bicara yang sopan, jangan bersikap kurang ajar. Aku belum puas menghajarmu. Ayo, maju. Aduh. Iya, tapi jangan memukuli, Kang, jangan. Nanti ku katakan pada bapak dan simbok lo, nanti kamu berdua disemprot air lombok lo. Jangan banyak ngomong. Aduh. Raden, anak ini akan saya hajar dulu. Bancak dan Doyok, jangan kau sakiti pemuda itu. Biarlah kutanyai sendiri. Dinda Ragil Kuning, Iya, Kanda. pemuda inikah yang mengejar dirimu? Benar, Kanda. Lihat itu, matanya melotot. Dinda takut, Kanda. Jangan berlagak ya. Iya. Nanti kupukul kau. Ini semua siapa? Mengapa menghalangi aku bertemu dengan calon istriku? Neng,
Ragil Kuning. Ayo pergi bersama. Katanya mau minta kacang dan ketimun, Ning. Ayo, Ning. Ayo. Aku tidak sudi. Ah, Jangan percaya omongannya, Kanda. Kisana, aku sudah mendengar bahwa kau bernama Entit. Belum tahukah kau bahwa Ragil Kuning sudah mempunyai tunangan? oh, aku belum tahu. Dan kalaupun sudah tahu, aku tidak peduli. Pokoknya aku harus kawin dengan Ragil Kuning. Siapa tunangan Ragil Kuning? Siapa? Biar kulumatkan dadanya. Ayo. Kanda, dia nekat. Hati-hatilah, Kanda. Doyo, siap-siap lagi. Si Entit ini mulai jual tampang. Iya, Kakang. Jangan banyak bicara. Siapa tunangan Ragil Kuning? Tunangannya bernama Panji Gunung Sari. Oh, lah kamu sendiri siapa namanya? Akulah Panji Gunung Sari, putra Raja Kediri. Bagus, bagus. Oh, jadi kau berlagak di sini ya? Kau berlagak karena putra raja, hah? Di sini tidak ada istilah putra raja atau rakyat jelata. Siapa yang dapat memenangkan perkelahian, dialah yang berhak atas Ragil Kuning. Jadi kau mengajak berkelahi? Betul. Kita sama-sama mengharapkan Ragil Kuning, bukan? Kalau kau takut padaku, minggir dan serahkan Ragil Kuning padaku. Raden, biar saya yang menghadapinya dulu, Raden. Iya, Raden. Tadi sudah kalah. Sekarang berani berkaca pinggang ya? Iya, Kang. Mari kita keroyok, Kang. Jadi orang jelek-jelek ini yang mau melawanku ya? Ini yang jelek-jelek begini. Lebih jelek dirimu, Lele. Ayo, terimalah poge mentahku ini. Ayo. Terus. Ini orang jelek nih. Banca dan Doyo berkelahi melawan Entit. Ternyata Entit adalah seorang pemuda yang sakti. Kedua abdi kerajaan Kediri itu jatuh bergelimpang di tanah. Kanda, ternyata Entit sakti. Hati-hatilah, Kanda. Jangan bersombong, Entit. Kau belum mengerti dengan siapa kau berhadapan. Jangan banyak berlagak, anak muda. Mari, bertarung mengadu kesaktian. Dengan demikian, baru kita dapat bicara siapa yang berhak atas Ragil Kuning. Nah, Manis, doakan ya. Semoga ku menangkan sayembara ini. Kedua orang itu berkelahi. Mereka menunjukkan kesaktiannya. Banca dan Doyok membantu tuannya memukul Entit. Namun Entit sangat tangguh. Ketika Gunung Sari jatuh terkulai, Entit duduk membiarkan musuhnya berdiri kembali. Heran, benar-benar heran aku. Mengapa pemuda jelek serupa itu begitu sakti, Raden? Iya, bagaimana usahanya, Raden? Aku merasa bahwa Entit ini bukan pemuda dusun ini. Semua jurus silat yang kuarahkan padanya mendapat imbangan jurus yang lebih tinggi. Ya, terpaksalah kukeluarkan pusaka kerajaan Kediri ini untuk mempertahankan martabatku sebagai putra raja. Iya, tepat Raden. Janganlah Raden membiarkan anak muda itu mempermalukan Raden di depan tunangan Raden. Gunung Sari menghunus keris pusaka kerajaan Kediri. Keris itu hanya dipergunakan untuk menghadapi musuh yang sakti. Gunung Sari merasa bahwa Entit adalah pemuda sakti. Sebab itu, tanpa keris pusaka itu, ia tidak mungkin dapat mengalahkannya. Gunung Sari, sudah mampu berdirikah kau? Entit, jangan menyombongkan diri karena kemenanganmu yang baru kau peroleh. Kau lihatlah pusakaku ini.
Jadi kau tidak tahu malu, terpaksa menggunakan keris jelek itu karena tidak sanggup menyaingi telapak tanganku, ha? Jangan lari, Entit. Kau akan binasa oleh pusakaku ini. Sari menusuk tubuh Entit dengan pusakanya. Pancak, Doyok, kau tidak melihat Entit? Sungguh ajaib. Entit telah menghilang, Raden. Ternyata orang jelek tadi orang sakti, Den. Bagaimana, Kanda? Kau dapat mengalahkan Entit, bukan? Dinda, ternyata Entit adalah orang yang sakti. Ketika Kanda menusuknya dengan keris kebanggaan kerajaan Kediri, dia menghilang. Tak seorang pun kuat menerima pusaka keraton ini. Raden Panji Gunung Sari, Pancak, Doyok dan Ragil Kuning sibuk mencari Entit. Mereka terkejut ketika di depannya telah berdiri Raden Panji As. Kang Mas Panji, salahkah penglihatanku? Kau tidak salah, Ragil Kuning. Akulah kakakmu Panji. Raden, kami mencari Raden. Kenapa baru nongol sekarang ketika kami mencari Entit? Benar, Raden. Kami ingin menghajar Entit. Tidak perlu payah-payah mencari. Ia telah kuusir dari sini. Dimas Gunung Sari. Mengapa kau ada di sini? Maaf, Kanda. Terangkan dulu kepada hamba, di manakah Entit? Baru nanti hamba bercerita kepada Kanda. Benar, Kanda. Katakanlah di mana Entit. Percayakah Dinda bahwa Entit itu pemuda desa di sini? Iya, hamba memang ragu-ragu, Kanda. Biasanya pemuda desa, kalau melihat hamba, pasti hormat atau takut. Nyatanya pemuda Entit itu malahan menantang hamba. Maafkan saya, Dinda. Entit tadi tidak lain adalah diri saya sendiri. Kalau begitu, maafkanlah hamba, Kanda. Kanda, jadi Kanda yang berubah wujud menjadi pemuda jelek rupa tadi. Kok bisa begitu, Kanda? Itu kebiasaanku sejak kecil, bukan? Kami berdua minta maaf, Raden. Tadi kami telah memukuli Raden. Iya, Raden. Hamba tidak tahu sih. Iya. Semua aku maafkan. Aku juga salah. Karena tidak melepaskan samaranku tadi. Ya, agar kamu semua dapat merasakan kesegaran hidup pedesaan. Tidak hanya tinggal di keraton saja. Nah, kini coba ceritakanlah kisah Dinda Ragil Kuning dan Dinda Gunung Sari. Gunung Sari, Ragil Kuning, Bancak dan Doyok menceritakan kisah pengembaraannya mencari Raden Panji dan Dewi Candrakirana. Raden Gunung Sari juga menceritakan kisah kepergian kakaknya Candrakirana. Mereka bergembira karena sudah saling bertemu. Apalagi ketika Entit yang tidak lain adalah Raden Panji memetik buah mentimun untuk mereka dan beramai-ramai memakannya, suasana semakin semarak. Kanda, Dinda heran. Kenapa Kanda tidak mencegah pemuda-pemuda desa yang bersikap kurang ajar tadi, Kanda? Tidak mencegah katamu? Dengan pura-pura mencintai dirimu kan itu berarti mencegah mereka. Kanda, masih satu yang ingin Dinda tanyakan. Ya? Kanda mengejar Dinda hingga Dinda ketakutan
Kenapa Kanda berbuat begitu? Saya melihat dari kejauhan Dinda Gunung Sari berjalan menuju desa ini. Kecewakah kau bertemu Dimas Gunung Sari? Kenapa kecewa, Kanda? Saya juga sangat geli melihat Dinda Gunung Sari cemburu kepadaku tadi. Karena cemburu adalah tandanya Cinta. Kanda, mari kita segera pulang ke kerajaan, Kanda. Ya, Dinda Ragil Kuning dan Gunung Sari. Iya. Memang kita segera harus pulang ke kerajaan. Perihal kakakmu Chandra Kirana, setelah mengetahui bahwa Ramanda Prabu menghukum Galuh Ajeng dan Padukaliku, pasti akan segera kembali. Aku tahu di mana kakakmu itu berada. Kita pulang, Raden? Iya. Yuk, Daya. Kita akan pulang. Hore, kita pulang. Mereka saling berbincang-bincang tentang kisah mereka masing-masing. Ragil Kuning masih menyalahkan kakaknya yang menggodanya ingin memperistrinya. Gunung Sari merasa bahagia sekali karena dapat menemukan calon kakak iparnya. Ketika mereka sedang bercengkrama, datanglah penduduk Dadapan di bawah pimpinan Demang dan Bayang. Mereka mencari Entit untuk menghajarnya. Tapi setelah dijelaskan oleh Ragil Kuning bahwa Entit tidak lain adalah Raden Panji Inu Kertapati, calon raja mereka, maka orang-orang desa itu meminta maaf kepada Raden Panji. Pak Kromo dan Bok Kromo juga meminta maaf atas perlakuannya yang sering kurang berkenan di hati Raden Panji. Raden, maafkan saya dan Simbo Yaden ya. Hamba banyak mengecewakan Raden. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Pak Kromo dan Bok Kromo. Berkat kalian aku dapat merasakan hidup di pedesaan sebagai petani. Ya, pengalaman itu akan sangat berguna bagiku kelak bila aku sudah menjadi raja. Maafkanlah hamba dan Ayu Ragil Kuning kalau perlakuan keluarga hamba kurang baik. Juga pemuda desa yang telah bertindak kurang sopan kepada Paduka. Habis mereka tidak tahu bahwa Paduka ini putra raja. Sebaliknya, aku sangat berterima kasih padamu, Pak Demang. Pak Demang, memang kusengaja membiarkan Dinda Ragil Kuning tinggal di Katemangan agar dia mempunyai pengalaman hidup di desa. Dan bila kelak ia menjadi pembesar kerajaan, harus tahu kehidupan rakyatnya. Apalagi kehidupan petani yang merupakan tulang punggung kerajaan. Raden Panji panjang lebar memberikan nasihat kepada petani desa itu untuk bekerja lebih tekun, rajin, dan tidak lupa mematuhi kewajiban negara. Meskipun Demang mengharap Raden Panji beristirahat lagi di desa itu untuk menikmati pesta desa, namun Raden Panji tidak memenuhi harapan itu. Ia tidak menyetujui pesta-pesta diadakan. Bok Kromo dan Pak Kromo pada saatnya kelak akan diboyong ke Keraton Jenggala. Kerajaan Jenggala dan Kediri aman, damai, dan sentosa. Demikian pula sepeninggal Raden Panji, Ragil Kuning, Gunung Sari, dan Punakawan, desa Dadapan semakin makmur. Karena contoh-contoh yang diberikan Raden Panji mereka laksanakan.
Demikianlah adik-adik, cerita Ragil Kuning, putri yang berani masuk keluarga desa untuk mencari kakaknya yang bakal menjadi Raja Jenggala. Sanggar cerita, kini masuk aksi. Selamat berpisah.